Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat untuk kita semua warga Sekolah Kader Bangsa Wahidin Salim yang saya hormati, yang saya cintai. Terima kasih sore ini kita seperti biasanya Jumat siang karena ini puasa Jumat sore kita mencoba untuk mengasah pikiran-pikiran kita kembali seperti biasa mendapatkan narasumber sharing yang selalu berkaitan dengan berbagai macam persoalan bangsa. Kali ini kita akan bicara tentang peran leadership dan harapan bagi seorang pemimpin. Nah, ini penting sekali karena semua pemimpin, termasuk kita sendiri sebagai pemimpin keluarga atau pemimpin yang atau orang yang akan melahirkan pemimpin nantinya, juga perlu sekali kita mendapatkan pandangan-pandangan atau masukan tentang apa ini kepemimpinan dan bagaimana harapan harus selalu ada pada diri seorang pemimpin. Ini kuncinya. Nah, saya kebetulan punya kontak langsung dengan Mas Antono. Ya, waktu itu saya minta, Mas Antono boleh share dong ilmunya gitu ya, karena dia ini seorang dosen yang sekaligus seorang aktivis aktivis pikiran gitu ya, karena filsafat. Jadi saya pikir cocoklah kita undang untuk share di sini dan berikut dia mendukung SKB untuk menjadi bagian dari narasumber. Karena kita ini untuk kita dan untuk bangsa gitu ya. Mas Antono Wahyudi ini adalah koordinator pendidikan karakter dan kepemimpinan Universitas Macung. Ya, ini di Malang ya, Mas ya? Di Malang, Macung. Ini betul, Pak. Saya juga waktu itu baru nanya-nanya, Macung ini di mana ya? Waktu itu ada penulis di Kompas gitu. Saya tanya, oh ternyata Macung ini di Malang ya. Nah, ini ternyata beliaunya pengampu salah satu mata kuliah di sini ya. Itu nanti disampaikan aja, Pak. Tapi banyak beliau ini seorang sarjana filsafat, jadi magister juga filsafat, jadi sangat dekat sekali tentang ilmu kepemimpinan karena biasanya kalau bicara pemimpinan itu berarti bicara filsafat karena waktu memimpin itu ada berbagai macam langkah strategi yang berkaitan dengan filsafat kan gitu. Nah, sebelum masuk ke teknis-teknisnya tadi disampaikan bahwa yang paling kunci waktu itu sampaikan beliau bahwa harapan ini adalah maha penting bagi seorang pemimpin. Nah, bagaimana harapan ini bisa diwujudkan dalam sebuah eksekusi, ya kan? Nah, karena dengan harapan itu orang bisa survive, ya. Seperti Frankl ya, Pak ya. Siapa Mas? Frankl ya. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Itu dia bisa hidup karena harapan. Dan nanti nggak tahu ya, mungkin nanti itu yang saya pernah ya karena harapan itu dia bisa survive, akhirnya bisa keluar dari belenggu camp yang dibikin nasi itu juga karena harapan. Kita sendiri, saya dalam kondisi seperti ini juga selalu cari harapan baru. Karena dengan harapan ini, insya Allah otak kita terdorong untuk memikirkan apa langkah berikutnya. Tapi kalau sudah nggak punya harapan, nggak punya ide, nggak punya, udahlah, saya bilang lebih baik selesai hidup kita, gitu ya Pak. Mohon maaf ini Mas Anton, nanti nggak diluruskan. Tapi pandangan saya begitu, ya kalau orang hidup ini biarpun usia berapapun harus punya harapan. Harapan yang terbaik untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk bangsa ini harus selalu. Nah, inilah teman-teman, dan selalu saya sampaikan bahwa Sekolah Kader Bangsa ini sebetulnya juga untuk mencoba mencari referensi-referensi bagaimana kita bisa membangun bangsa ini melalui anak-anak muda, ya. Kita mentransformasi cara berpikir dia, cara bertindak dia, cara dia melakukan sesuatu dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Nah, ini nanti ada Pak Aryadi di Pendikar Pancasila. Jadi menarik ini, Pak Edwin sudah mengisi. Silakan kalau mau melihat apa itu pendidikan
Pancasila versi Pak Riyadi ada di YouTube kita ini juga. Ya, ini untuk semua lah. Jadi teman-teman silakan kalau ada wawasan atau kelebihan ilmu yang jangan sampai terbuang itu ilmunya, sayang itu ya. Share di arena ini, banyak yang ingin melihat, banyak yang ingin mendengar, silakan, siapa tahu ketika ucapan Anda didengar dan dieksekusi menjadi way of life mereka, Anda mendapat pahala yang banyak sekali, saya kira itu. Baik, itulah kira-kira pengantar dari saya. Mas Antono, silakan Anda sampaikan beberapa cuplikan materi, kemudian nanti kita bisa diskusikan atau tanya jawab. Monggo, Mas Antono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu saya harus mengucapkan terima kasih kepada SKB, Sekolah Kader Bangsa, terkhusus kepada Pak Kus yang mempercayai saya untuk sekedar sharing ya. Jadi ini bukan kuliah. Kalau dalam flyer yang sudah disebarkan itu tertulis ya, kuliah virtual. Nah, kalau kuliah itu biasanya ada pengajarnya, Pak Kus ya. Kemudian ada yang belajar begitu. Nah, di sini saya jujur lebih merasa seperti ya selain sharing juga ada semacam ujian begitu. Karena saya melihat Bapak dan Ibu di sini semuanya sudah senior dari sisi intelektual dan juga tentu saja pengalaman-pengalamannya saya pikir saya yang harus banyak belajar begitu ya. Jadi nanti saya akan memberikan perspektif yang sebenarnya sudah saya pelajari juga dari beberapa literatur, termasuk salah satunya literatur yang ada di Indonesia ya. Orang seperti Andra Donata ya, seorang coach juga, trainer juga, beliau membawakan tema tentang hope ya. Nah, materi-materi beliau sadur dari seorang psikolog juga dari Amerika ya, Saint J. Lopez, kemudian juga ada Richard Snyder juga ya. Itu juga seorang psikolog ya, saya yakin Pak Kus juga memahami mereka ya. Nah, itu saya sadur dari mereka, juga dari pandangan-pandangan filosofis ya, dari filsafat, saya ramu menjadi satu, dan juga ada Stephen Covey-nya tentu saja ya, kalau kita bicara tentang kepemimpinan ya. Nah, saya ramu menjadi satu, juga refleksi atas pengalaman pribadi ya, refleksi pribadi, menambahkan beberapa hal ya. Kemudian jadilah tema yang berjudul Leadership and Hope ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mohon informasinya Pak Kus kalau misalnya tampilan presentasi PowerPoint saya sudah terlihat supaya bisa memastikan. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Bisa. Oke, baik. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya merasa ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi di sini. Dan tentu saja kalau kita berbicara mengenai leadership, maka saya sepertinya yang harus banyak belajar ini dari Bapak dan Ibu. Sehingga tema ini nanti sedikit saya singgung ya, yang berkaitan dengan hope atau harapan. Nah, Bapak dan Ibu, mengenai harapan ini yang menjadi fondasi daripada materi yang akan saya sharingkan. Pertama-tama akan saya sharingkan untuk menjawab status questionis dengan pertanyaan mengapa hope atau harapan itu penting. Mengapa harus harapan ya? Kenapa orang harus memiliki harapan? Kenapa begitu penting ya? Apalagi kalau kita kolaborasikan dengan leadership ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama yang nanti akan saya bagikan, saya sharingkan. Kemudian yang kedua adalah menjawab pertanyaan, apakah harapan itu? Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
harapan di sini bukan dimaknai sebagai sebuah katakanlah ketika kita ingin menyematkan sesuatu kepada seseorang yang mungkin memberikan kita kekecewaan begitu ya. Dengan kata lain PHP gitu ya, pemberi harapan palsu. Wah, ini hanya PHP aja nih gitu ya misalnya ya. Nah, kata harapan di sini bukan seperti itu. Ya, ini mungkin menyangkut perasaan-perasaan gitu ya. Itu bukan seperti itu. Juga bukan sebuah kata yang kita sematkan kepada orang atas ketidakmungkinan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, sudah deh, jangan banyak ngarep deh, gitu. Wah, terlalu banyak berharap deh lu. Nah, itu kata harapan di sini itu juga bukan yang seperti itu, gitu ya. Nah, hope atau harapan di sini ini lebih dimaknai secara katakanlah ilmiah ya, secara saintis. Tentu saja dari sudut pandang yang akan saya gunakan di sini, sudut pandang psikologi. Gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tadi sudah menjawab pertanyaan mengapa harapan itu penting, kemudian apa itu harapan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan harapan. Nah, ini caranya ini bagaimana ini, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tetapi ada tiga entitas ya. Ada leadership, kemudian ada hope, dan kemudian entitas yang ketiga adalah karakter. Nah, saya akan mengawalinya dengan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran secara sederhana terkait dengan di mana sih kedudukan karakter ini dan di mana kedudukan hope atau harapan ini. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk menyambungkannya dengan leadership. Tetapi yang pertama, kita perlu klarifikasi dulu nih. Karakter ini sebenarnya makanan apa dan di mana kedudukannya? Dan apakah ada relasi-relasi dengan entitas lainnya? Gitu. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Ya. Bapak dan Ibu berbicara mengenai nasib, kondisi saat ini kita gitu ya. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang merasa puas terhadap nasibnya Bapak Ibu sekalian? Ini berbicara soal nasib ya, atau kondisi hidup kita saat ini ya. Oke, ya mungkin ada yang merasa puas, ada yang tidak merasa puas, dan seterusnya. Mungkin kita perlu merasa puas karena kita perlu bersyukur ya terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi juga mungkin kita perlu tidak merasa puas sebab kita perlu mengembangkan terus hidup kita, perlu bertumbuh menjadi yang lebih baik, sehingga kita juga di satu sisi tidak merasa puas. Nah, tetapi intinya Bapak dan Ibu sekalian, puas ya Pak Kus, merasa puas berarti rasa syukur dan nikmatnya begitu besar, itu bagus. Pasrah Pak Ade, Vincent, pasrah, minyak naik, bensin naik. Nah, ini juga nasib kita ini berarti ya. Nah, ini ada muncul ketidakpuasan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa menumbuhkan nasib kita atau merubah nasib kita atau mengembangkan nasib kita? Tentu kita harus berkaca pada apa yang ada dalam karakter kita. Nah, cara kita memahami, mengetahui karakter kita itu kayak gimana sih? Itu tentu kita harus melihat kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Ya, itu menandakan bahwa kalau misalnya saya itu selalu bangunnya kesiangan misalnya, maka karakter saya adalah orang yang memang malas, tidak bisa tepat waktu, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi karakter itu bisa kita definisikan sebagai ya kebiasaan kita apa. Nah, cara untuk melihat kebiasaan kita, kadang-kadang kita perlu melihat tindakan kita. Tindakan kita ini seperti apa kualitasnya, kita atau mau memperbaiki tindakan kita harus melihat dulu pikiran kita. Dalam hal ini, ada akal budi, rasionalitas, ya, dan juga ada suara hati. Nah, ini yang mungkin bisa kita masukkan hal-hal yang sifatnya
spiritualisme. Ya. Ada rasionalisme, ada spiritualisme. Begitu. Nah, ada seorang intelektual cendekiawan asal Skotlandia yang bernama Samuel Smiles. Ya. Dia menulis buku juga tentang karakter, ya, tentang karakter. Beliau mengatakan begini, kalau kita menabur pikiran atau akal budi, maka kita akan menuai tindakan. Kalau kita menabur tindakan, maka kita akan menuai kebiasaan. Tentu saja kalau kita menabur kebiasaan, maka dengan sendirinya kita akan menuai karakter. Nah, kalau kita menabur karakter, maka kita akan mendapatkan nasib kita seperti apa. Gitu ya. Nah, masalahnya Bapak dan Ibu sekalian, yang sering kita pertanyakan atau kita cari jawabannya, itu bagaimana caranya dari akal budi dan suara hati ini, atau dari pikiran ini, bisa muncul sebuah tindakan. Apalagi dari tindakan ini bisa menjadi kebiasaan. Tentu saja kalau sudah terbiasa, maka itu merupakan sebuah karakter. Dan itu akan menentukan nasib kita. Gitu ya. Tapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana nih dari akal budi atau suara hati ini bisa masuk ke level tindakan, bisa kita eksekusi atau bisa bergerak untuk dieksekusi. Ini kan menjadi pertanyaan yang besar ya. Sering kita mendengar, ya kita perlu integritas, kita perlu kedisiplinan, kita perlu kredibilitas, kita perlu terpercaya dan seterusnya. Itu sebenarnya sebuah nilai ya, sebuah atau apa yang disebut dengan value ya. Sebuah nilai. Nilai itu kan sebuah penggerak memang ya. Tapi datangnya itu juga bagaimana caranya supaya kita punya jiwa integritas gitu ya, menyesuaikan perkataan dengan perbuatan, dilanjutkan dengan kerendahan hati dan seterusnya. Itu bagaimana caranya menumbuhkan itu? Nah, ini materi tersendiri sebenarnya ini Pak Gus ya. Mungkin kapan-kapan kalau memang diperkenankan kita bisa membedah tentang nilai ini ya. Si penggerak ini nih ya, yang menggerakkan kita. Tapi secara sederhana bagaimana nih dari pikiran kita bisa masuk ke level tindakan. Dan kemudian dari tindakan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau kita lihat di sini, ada satu hal penting. Yang pertama, supaya bisa menjadi tindakan, itu dengan pengetahuan. Ya, atau ingin menjawab pertanyaan why. Pengetahuan itu ingin menjawab pertanyaan why. Jadi, kalau kita sudah punya konsep dalam pikiran kita, harus membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan karakter yang baik, gitu ya. Nah, harus punya pengetahuan nih. Oke, kenapa membuang sampah pada tempatnya itu merupakan suatu tindakan yang baik? Menjawab pertanyaan why. Ya. Melaksanakan atau menggarap, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu, itu merupakan sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang baik. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa harus tepat waktu? Nah, ini sebuah pengetahuan ya. Begitu. Jadi yang pertama untuk bisa dari pikiran menuju kepada tindakan itu harus punya pengetahuan. Yang kedua adalah selain pengetahuan harus punya keterampilan. Nah, ini menjawab pertanyaan bagaimana atau how ya. Selain kalau kita sudah punya pengetahuan, oke, tentu membuang sampah pada tempatnya itu penting supaya tidak terjadi konsekuensi yang bisa merugikan lingkungan, dan itu dengan sendirinya bisa merugikan masyarakat sekitar. Itu pengetahuan why. Nah, sekarang caranya kita supaya bisa membuang sampah pada tempatnya itu bagaimana? Atau misalnya contoh lain, caranya supaya sebuah tindakan dalam dunia pekerjaan misalnya, mengerjakan dengan tepat waktu ya. Kita diberi tugas oleh atasan kita, kemudian kita kerjakan dan kita selesaikan dan kita serahkan tepat waktu. Itu pengetahuan kenapa harus begitu ya, supaya tidak berimbas pada unit-unit atau departemen lainnya misalnya, dan akhirnya supaya kita bisa mencapai tujuan kita atau profit kita misalnya. Nah, itu pengetahuan.
Kenapa harus tepat waktu? Nah, sekarang bagaimana mengeksekusinya? Ini juga sebuah keterampilan yang harus dididik misalnya. Misalnya melakukan penerapan manajemen waktu misalnya, dan seterusnya dan sebagainya. Oke, kita sudah punya pengetahuan, kita juga sudah punya keterampilan, apalagi yang harus dibutuhkan supaya itu bisa muncul sebuah tindakan, yaitu kehendak atau bahasa sederhananya kemauan, ya, mau gitu ya. Sudah punya pengetahuan, sudah punya keterampilan, kalau nggak mau kan percuma. Tidak akan bisa ditindakan, tidak akan bisa ditindaki, begitu kira-kira. Nah, maka butuh kehendak di sini, butuh kemauan. Nah, tapi Bapak dan Ibu, apakah cukup dengan kemauan? Kadang-kadang ya, kalau saya pikir-pikir ya, orang itu sudah tahu kenapa dia harus melakukan itu, dan tahu caranya bagaimana, dan dia mau, sadar dia. Tapi kenapa kok nggak dilakukan? Itu banyak yang seperti itu. Saya sendiri juga begitu, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang ya, saya tahu itu penting dan tahu caranya bagaimana, tapi kok ya saya mau sih melakukan itu, tapi kok sulit ya untuk bergerak gitu ya. Nah, ini masih kurang sebenarnya ya. Bagaimana kita bisa langsung mengeksekusi. Nah, saya pikir ada dua entitas yang bisa menstimulus, katakanlah begitu ya, pikiran kita ini. Di dalamnya ada pengetahuan, keterampilan, dan kehendak, kemauan gitu ya, supaya bisa kita lakukan. Yang pertama adalah harus adanya hukum. Atau ini bahasa yang mungkin terlalu teknis ya. Bahasanya ada norma-norma, ya, ada sistem gitu ya. Ini stimulus. Sifatnya top down ya. Supaya apa? Supaya memaksa saya ini untuk bergerak gitu, untuk bergerak maju. Misalnya contohnya, saya tahu merokok itu merusak kesehatan, dan saya tahu bagaimana caranya berhenti merokok. Saya mau berhenti merokok, tapi kok saya tetap merokok ya? Nah, kalau ada aturan, ya, ada aturan untuk memaksa saya untuk berhenti merokok, tentu saya akan melakukan itu. Saya sudah tahu kok alasannya apa, keterampilannya bagaimana, dan sudah mau. Nah, jadi harus ada hukumnya. Tidak cukup dari hukum ya, juga harus ada pendidikan. Ini lebih sifatnya down top ya, atau bottom up ya. Pendidikan ini mungkin saya lebih terjemahkan sebagai pelatihan ya, pelatihan atau dilatih ya. Jadi kehendak untuk atau kemauan untuk bisa berubah, untuk melakukan eksekusinya, itu harus ada latihannya, harus dilatih. Orang Jepang tadi di awal Pak Kus dan ada salah satu anggota di sini berbicara mengenai pendidikan karakter, bagaimana sistem di Australia, juga di Jepang ya. Itu semua karena apa? Karena dari awal sudah dilatih, ya. Dari awal sudah dilatih. Mereka sudah mendapatkan pengetahuan, mereka sudah mendapatkan keterampilan bagaimana caranya, supaya mereka mau dan bergerak. Ada hukum pemerintahnya, itu ada sanksinya, gitu ya. Kemudian ada latihannya, Supaya apa? Supaya mereka kelak ketika dewasa mereka sudah terbiasa. Nah, ini sebuah lembaga pendidikan penting sekali perannya di sini. Kita harus membuat satu metode-metode supaya apa? Tidak hanya pengetahuan saja, tidak hanya keterampilan saja. Mereka mau, mereka sudah sadar, harus ada pendidikannya. Jangan lupa satu unsur lagi, ini peran pemerintah ya. Ya, saya tidak mau langsung memperdalam di sisi ini, oke? Tetapi poin yang ingin saya mau kemukakan bahwa tindakan itu bisa menjadi kebiasaan itu kalau ada stimulus-stimulus, ya, stimulus-stimulus yang datang dari sistem maupun yang datang dari bawah, gitu ya, supaya bisa menjadi terbiasa. Nah, dengan sendirinya kalau sudah bisa terbiasa, menjadi karakter kita. Seorang filsuf besar Yunani klasik mengatakan begini, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit, ya. Artinya dia ingin mendefinisikan siapakah manusia dalam dimensi tertentu ya.
manusia itu atau kita itu adalah apa yang kita lakukan secara rutin. Nah, maksudnya kebiasaan kita ya. Kita adalah apa yang kita terbiasa, yang kita lakukan secara terbiasa, kebiasaan kita. Ya. Nah, keunggulan, excellence, keunggulan dengan demikian adalah bukan sebuah tindakan. Tindakan itu tidak cukup, cuma melakukan sekali aja. Cuma baksos gitu ya, memberi makan gitu, terus ditinggal. Ya lapar lagi dia. Gitu. Tindakan aja nggak cukup. Excellence menurut Aristoteles itu harus terbiasa. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana peran pemimpin di sini. Tapi kalau kita ingin menjawab letaknya harapan atau hope, ini di mana? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan. Hope ini letaknya tentu berada di akal budi, ada di hati, harapannya. Juga ada di pengetahuan, ada di keterampilan. Nanti di akhir saya akan menunjukkan cara-caranya bagaimana menumbuhkan harapan ya. Ada di keterampilan, juga harus ada di tindakan. Ya. Orang tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada harapan. Pak Antono, kalau misalnya tidak ada di kebiasaan, berarti percuma dong. Nah, ini tergantung dari diri kita masing-masing nanti ini. Apakah kita mau melatihnya, membiasakannya. Nah, ini sebuah pendidikan yang sebenarnya panjang ya, kurikulumnya. Tapi untuk kepentingan pelatihan secara sederhana dan singkat seperti sore hari ini, ya kita berhenti pada wilayah tindakan, mungkin pengetahuan dan sedikit pengetahuan tentang keterampilan. Oke, Bapak dan Ibu, ini skemanya kira-kira ya terkait dengan karakter ya, kemudian harapan ya dan seterusnya. Nah, lantas kalau hope itu berada di beberapa beberapa aspek di dalam skema ini, kenapa harapan itu menjadi penting? Oke, nah kita akan mulai. Saya merujuk pada Gallup ya, sebuah lembaga penelitian di Amerika. Dia meneliti khusus terkait dengan sumber daya manusia ya. Dia menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa hope gives you higher productivity and better endurance ya. Jadi harapan itu ternyata bisa memberikan kita produktivitas yang tinggi ya, produktivitas yang tinggi dan ketahanan atau persistensi yang lebih baik kalau kita punya harapan. Yang kedua, setelah diteliti oleh lembaga ini, ternyata orang yang memiliki harapan yang tinggi itu bisa lebih produktif di dalam dunia pekerjaan mereka. Sebesar 14% ketimbang kalau dibandingkan dengan orang yang harapannya rendah. Harapan ini bisa diukur ya Bapak Ibu ya, secara kuantitatif, secara psikologistik gitu ya. Nah, dalam dunia akademik juga demikian. Orang yang memiliki harapan yang tinggi, dia cenderung level akademiknya, nilai-nilai akademiknya juga keaktifan dalam kegiatan belajar mengajarnya itu lebih tinggi 12%. Ketimbang orang yang mungkin memiliki harapan yang rendah. Mereka, lembaga ini juga melakukan penelitian ya. Mereka mengambil beberapa orang begitu, kemudian dites, diukur nilai harapan masing-masing individu ya. Setelah diukur, mereka disuruh untuk memasukkan tangan mereka sebatas lengan begini ke dalam air yang dipenuhi dengan es. Tentu saja sangat dingin ya. Nah, instruksinya adalah coba bertahan selama mungkin. Oke, jadi setelah diukur harapannya, dimasukkan tangannya, bertahanlah selama mungkin. Nah, tentu saja ada yang tidak bertahan, ada yang bertahan. Nah, ternyata kesimpulannya setelah dilihat, diverifikasi dari hasil tesnya, orang-orang yang memiliki harapan yang tinggi, itu ternyata punya ketahanan mental maupun fisik, itu lebih tinggi di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, termasuk dalam cobaan atau tes ini adalah ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kesimpulannya adalah people with higher hope have higher endurance.
when facing problems. Jadi titik tekannya berada pada kegigihan. Jadi persistensi. Ini mungkin penting ya untuk generasi Z ya, generasi Alpha mungkin ya. Orang itu cenderung gampang-gampang menyerah begitu ya. Nah, ternyata harapan ini bisa memberikan kita endurance. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki harapan? Ya, apa yang terjadi? Oke. Nah, ada beberapa level ya, stage of hopeless ya, orang yang tidak memiliki harapan. Dimulai dari tahap pertama adalah orang yang harapannya sangat rendah. Itu adalah atau orang-orang yang memiliki gejala-gejala sikap behavior begitu ya, yang disebutkan sebagai rejection. Jadi orang-orang yang punya harapan yang rendah, dia itu cenderungnya itu seringkali blaming others ya, atau seringkali menyalahkan orang ketika dia dipertanyakan atau ditunjuk atau dimintai pertanggungjawabannya. Pak Antono, kamu yang melakukan ini? Oh enggak, itu bukan saya kok. Tapi kan ini tugas kamu. Ini saya berikan tugas saya kepada kamu, saya sendiri yang memberikan gitu. Bagaimana pertanggungjawabannya? Oh iya benar itu tugas saya, tapi ini gara-gara dia ini Pak. Kira-kira begitu ya. Minyak goreng naik, harga BBM juga naik. Wah itu Pak Jokowi itu orang-orang yang ya harapannya cukup rendah, gitu ya. Jadi suka blaming others. Kadang-kadang juga find excuses ya, mencari alasan, mencari pembenaran dan seterusnya. Ini rejection. Ini tahap yang pertama. Ini banyak dialami oleh orang ya. Tahap yang kedua lebih parah ya. Kalau sudah tidak mungkin kita reject ya, kita rejection, maka yang muncul adalah self destruction, yaitu dia mau menyakiti atau merusak dirinya. Mulai dari mental abuse ya, barangkali dengan sebuah pikiran-pikiran yang misalnya saya kayaknya tidak layak untuk menjalankan ini ya, saya nggak mampu aduh saya itu miskin gitu ya, aduh saya itu apa ya kalau dibanding dia ya, perasaan-perasaan insecure begitu ya, perasaan-perasaan tidak percaya diri. Ini sebenarnya gejala-gejala orang yang memiliki harapan yang cukup memprihatinkan ya. Kemudian ada juga orang yang physical abuse ya, dia memukul dirinya atau membentur-benturkan kepalanya di tembok ya. Itu ciri-ciri orang yang sudah hopeless ya. Nah, level yang lebih tinggi lagi, saking hampir nyaris hilang harapannya, ini adalah orang-orang yang disebut dengan aggression ya. Yaitu mereka yang juga menggunakan mengedepankan kerusakan ya, menyakiti dan seterusnya, tapi bukan terhadap dirinya, melainkan terhadap orang lain, baik secara mental maupun fisikal. Mental mungkin biasanya dibully gitu ya, baik itu di media sosial ya, itu orang yang suka membuli, orang yang suka mengejek-ngejek begitu ya, merendahkan orang lain dan seterusnya, itu sesungguhnya mereka tidak memiliki harapan, hampir hilang tuh harapan. Tahap satu tingkat lagi sudah hilang harapannya. Karena mereka sudah menyalahkan orang lain, sudah tidak puas ya, menyakiti diri sendiri juga sudah tidak puas, maka yang mereka sakiti adalah orang lain. Dan kita bisa melihat ya, ada kriminal juga ya, kalau sudah orang merampok, mencuri begitu ya, itu tanda-tanda mereka sudah hampir hilang harapannya. Masa pandemi seperti saat ini kita sudah kita cukup khawatir ya, ketika PSBB ya, pada waktu itu masih PSBB ya, awal PPKM kalau tidak salah ya, wah itu masyarakat hampir hilang harapan itu, karena mereka sudah hampir melakukan penjarahan ya dan seterusnya, itu beredar ya isu-isu seperti itu. Nah, kalau harapan orang sudah hilang, maka ini tadi yang disinggung oleh Pak Kus ya, dia sudah akan menterminasi dirinya sendiri, suicide atau bunuh diri. Dan orang yang hilang harapan ini tidak peduli apakah dia ini orang kaya atau dia ini orang yang berpendidikan atau dia ini orang yang sehat ya, nggak peduli, siapapun bisa di sini. Contohnya banyak ya Bapak Ibu ya, orang yang berpendidikan, orang yang kaya ya, artis-artis itu kan banyak ya, mereka nggak kaya apa coba ya, orang yang berpendidikan juga ada juga profesor yang bunuh diri ya, orang yang sakit atau orang yang sehat ya,
Ya mereka semua orang yang sehat yang tadi saya sebutkan tadi. Mereka bunuh diri. Nah, ini pentingnya harapannya supaya kita tidak menterminasi diri kita sendiri, mengeliminir diri kita sendiri. Gitu ya. Oke, lantas kalau harapan itu penting, apa sih sesungguhnya harapan? Baik, saya mengacu pada seorang psikolog ya senior, peneliti dari Gallup, lembaga penelitian yang tadi saya sebutkan itu, yang bernama Shane J. Lopez. Dia menulis buku tentang Making Hope Happen. Nah, harapan itu terdiri dari 3 elemen, ya, 3 elemen. Yang masing-masing elemen ini harus ada supaya dia itu punya harapan yang utuh. Kalau satu elemen hilang, maka dia mulai rendah harapannya. Gitu ya. Elemen yang pertama adalah apa yang disebut dengan goal. Jadi tujuan. Harapan itu punya tujuan. Tujuan maksudnya adalah kondisi di mana seseorang dapat melihat dan meyakini bahwa masa depannya akan lebih baik dari hari ini. Oke, itu tujuan. Jadi kita bisa melihat, oh, 2 tahun lagi saya akan jadi seperti itu. Saya yakin bisa. Nah, ini satu elemen di dalam bangunan harapan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yang disebut dengan pathways. Selain bisa melihat dan meyakini kondisi di depannya atau masa depannya bisa lebih baik, di saat yang bersamaan dia juga bisa membayangkan beragam jalan atau cara menuju masa depan itu, termasuk bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang akan dia terima. Gitu ya. Jadi pathways ini dia harus tahu jalan yang menuju ke kondisi yang dia lihat dan dia yakini masa depan itu. Caranya gimana sih mengarah ke sana? Kalau cara A, jalan A, metode A tidak berhasil, maka saya punya metode B. Metode B tidak punya. Oh, kayaknya ini tantangannya seperti ini. Saya punya metode C. Tapi kalau saya pakai metode C, saya akan menghadapi tantangan 1, 2, 3. Nah, kalau saya tidak berhasil menghadapi tantangan 1, 2, 3, saya punya metode D. Dan seterusnya. Nah, ini adalah pathways. Ini ada dalam benak kita, keyakinan kita. Oke, ini elemen yang kedua. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, apa yang disebut dengan agency. Agency adalah selain dia bisa melihat, meyakini masa depan, dan juga tahu caranya ke sana bagaimana, dia juga memiliki perasaan keyakinan yang layak dan mampu untuk mewujudkan masa depan itu. Mampu untuk menjalankan pathways yang sudah dia bayangkan. Oke. Banyak orang, Bapak dan Ibu, dia punya tujuan, yakin bisa sampai sana, punya cara bagaimana jalan-jalan atau alternatif-alternatif yang bisa dipakai. Tapi masalahnya, banyak juga orang yang, waduh, kok saya sepertinya belum bisa deh melakukan itu. Melalui jalan-jalan itu saya kayaknya belum bisa. Maka percuma, kurang gitu ya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, harapan, hope, menurut Shane J. Lopez, ya, dan saya sepakat ya, ini bagus ya. Ada 3 elemen ini ya, goal, pathways, dan agency. Nah, mari kita lanjutkan. Apa bedanya antara hope, harapan, dengan optimism atau optimisme, dan juga bedanya dengan wish. Kadang-kadang kita sering ketukar ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, harapan itu ya sudah harapan. Wish itu juga kadang-kadang harapan juga ya, atau ekspektasi ya. Nah, tapi apa bedanya nih? Harapan itu tadi terdiri dari 3 elemen ya, goal, pathways, dan agency. Sementara optimis ini hanya terdiri dari 1 elemen, yaitu goal. Saya optimis, itu artinya saya bisa melihat masa depan dan membayangkan dan yakin suatu saat nanti kita pasti akan sampai ke depan sana. Kalau ditanya pathways-nya bagaimana? Wah, saya nggak tahu. Saya hanya optimis saja. Nah, itu optimis, gitu ya. Ya. Tapi kalau wish, ini seperti wishful thinking-nya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia katakanlah angan-angan. Gitu. Kalau wish ini
kita yakin aja tidak. Apalagi mau punya metode atau cara untuk menuju pada masa depan seperti itu ya. Nah, lantas apa dong? Ya ini cuma kemauan aja, keinginan aja. Aduh, saya itu pingin ya kalau jadi seperti Elon Musk ya, punya banyak duit, terkenal ya, bisa sedekah, bisa membangun peradaban. Waduh, saya pingin. Kamu yakin nggak bisa seperti Elon Musk? Wah ya, Elon Musk gimana? Nggak yakin lah. Tangga ini nggak dikunci, dah. Apalagi Tangga ini caranya nggak menuju ke dikunci. sana, kan begitu kan? Terus, Nah ini hanya sebatas sebagai wish. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu pemimpin itu bagaimana? Kalau pemimpin itu tidak cukup hanya sekedar memiliki optimis. Dia nggak cukup hanya sekedar memiliki tujuan. Tapi penting punya tujuan ya. Punya optimis itu penting, tapi nggak cukup sekedar punya optimis. Karena kalau dia hanya punya optimis saja, maka anak buahnya atau timnya, dia akan berjalan menuju ke arah yang tidak terarah, ya, alias tidak ada tujuannya, begitu kan? Maka tidak cukup seorang pemimpin hanya memiliki optimis. Lantas pemimpin yang visioner, ya, ada istilah ya pemimpin visioner ya, itu mengandaikan adanya harapan. Nah, kita akan lihat bagaimana goal, pathways, agency ini yang dirangkum sebagai hope ini atau harapan ini kita gunakan dalam level kepemimpinan. Nah, kalau level personal, individu, hope ini tentu ada tujuannya ya. Ada goal-nya, kemudian ada pathways-nya, kemudian ada agency-nya ya. Kuncinya. Oke, ada 3 hal ini. Kalau leader bagaimana? Kalau leader ini sudah harus naik kelas. Ya, harus sudah naik kelas. Dia harus goal-nya harus bertransformasi menjadi visi. Apa yang disebut dengan visi atau vision. Apa itu vision? Vision itu sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Kalau goal itu kan ada batasnya ya, ada endingnya gitu ya. Goal saya 2 tahun lagi adalah ingin mengecilkan perut yang sudah buncit ini. Begitu 2 tahun selesai, sudah selesai. Kita harus memikirkan goal lagi. Kalau vision itu tidak. Vision ini never ending. Ini ya kalau kita lihat visinya NKRI apa ya, menjadi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kapan kita bisa meraih visi itu? Tidak akan pernah. Sampai kiamat kita akan terus mendekati visi itu. Itulah visi. Nah, tapi kita akan bisa, ini juga merupakan sesi tersendiri juga ya, bagaimana pemimpin itu bisa merumuskan visi ya. Nah, tapi visi ini memang menggantikan goal ya di dalam harapan. Tetapi tetap penting. Seorang leader itu harus punya visi, harus punya hope gitu ya. Lantas pathways-nya bagaimana Pak Anton? Ya, pathways-nya itu bisa berubah menjadi misi. Gitu. Agency, tentu agency ini sebuah trust yang diberikan kepada tim, diberikan kepada masyarakat karena kompetensinya, karena kredibilitasnya ya. Jadi leader di sini memegang peranan penting di dalam menumbuhkan hope-nya, di dalam menumbuhkan harapannya. Nah, Pak, itu tataran yang mungkin sedikit mengawang-awang begitu ya. Kalau dalam tataran praktis bagaimana? Hope ini harus ditumbuhkan ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menumbuhkan harapan atau hope. Bukan menghadirkan kecemasan atau ketakutan. Misalnya dalam masa pandemi ini, saya kumpulkan tim saya, pegawai saya, kemudian saya umumkan. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kita harus memaklumi bahwa kita akan menerapkan efisiensi semaksimal mungkin. Jadi harus kencangkan ikat pinggang kita, dan semoga saja kita berdoa supaya Tuhan bisa mempersingkat waktu pandemi ini. Wah, itu kalau saya jadi pegawainya Pak Kus,
Apa ini? Saya mau makan apa ini? Wah, ketar-ketir, Pak. Nah, tapi kalau seorang pemimpin, leader, dia bisa memberikan harapan. Dia bilang begini, Bapak dan Ibu sekalian, saya tahu, kita semua tahu bahwa kita dalam keadaan pandemi seperti saat ini, serba tidak pasti. Tapi saya yakin, 2 tahun mendatang, dengan strategi A yang akan kita jalankan, kita akan bisa minimal merenggangkan ikat pinggang kita yang sudah kita kencangkan sebelumnya. Sedikit saja 1 cm. Dalam 4 tahun kemudian, minimal kita sudah bisa tidak menggunakan ikat pinggang lagi. Nah, itu kan pegawainya, oh, oke, ayo kita berjuang bersama. Nah, jadi pemimpin ini harus bisa menghadirkan hope, bukan fear, bukan kecemasan. Bapak dan Ibu, banyak pemimpin yang menghadirkan kecemasan. Baik, nah ini kalau kita lihat di sumbu paling kanan ini, semakin ke kanan, leadernya adalah semakin yang kompeten, ya, produktif. Semakin ke kiri, dia semakin tidak kompeten, ya, tidak produktif. Semakin ke atas, dia mendapatkan respect, ya, penghargaan, kehormatan, begitu. Kemudian kepercayaan. Semakin ke bawah, semakin tidak dipercaya, tidak dihormati. Banyak pemimpin yang berada di zona hitam, ya, yang disebut dengan toxic leader, ya. Dia tidak kompeten, tidak produktif, ya. Dia hanya tunjuk sana tunjuk sini, begitu ya, atau mungkin jilat sana jilat sini, begitu ya. Tentu dia tidak mendapatkan kepercayaan dan respect dari anak buahnya. Ini toxic leader. Ada juga pemimpin yang kompeten, dia tahu bagaimana menjalankan bisnisnya, ya, menjalankan perusahaannya, tapi dia tidak dihargai. Dia tidak dipercaya sebenarnya. Ini tipe-tipe pemimpin yang otoritatif, ya. Wah, pokoknya otoriter begitu ya. Ada juga pemimpin yang berada di zona hijau, ya, atau zona kuning, ya, zona kuning, ya. Ini pemimpin yang dipercaya, ya, meskipun dia tidak begitu kompeten, dia selalu tanya anak buahnya, dia selalu mau dibantu anak buahnya dan seterusnya. Tapi dia dipercaya, dia mendapatkan respect. Nah, Hope ingin sekali mencoba untuk menggeser, ya, pemimpin dari we are leader ini dari zona kuning menjadi zona hijau. Dia direspect, dipercaya, juga akhirnya memiliki kompeten. Nah, kalau dipilih, mana nih yang kita inginkan antara zona merah apa zona kuning? Tentu saja banyak orang yang memilih zona kuning, ya, meskipun dia tidak kompeten. Tapi yang penting dia bisa dipercaya. Jadi sekali lagi karakter itu penting. Oke, jadi pemimpin harus menghadirkan, menumbuhkan hope pada pegawainya, bukan ketakutan, ya. Nah, seorang intelektual juga dalam yang senang bergelut dalam bidang kepemimpinan, John Maxwell ini, dia menyimpulkan apa itu leadership. Leadership adalah pengaruh, ya. Leadership is influence. Jadi kalau kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian, ada lingkaran yang pertama. Lingkaran yang pertama ini adalah lingkaran yang bisa kita kendalikan. Ya, lingkaran yang bisa kita kendalikan, ya. Pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita, reaksi kita, ini semua bisa kita kendalikan. Lingkaran yang kedua, ini adalah lingkaran yang tidak bisa kita kendalikan, tapi hanya bisa kita pengaruhi, yang disebut dengan lingkar pengaruh, ya. Seperti omongan orang, ya, cara berpikir orang, ya, kemudian cara kerja orang, ya, pilihan orang dan seterusnya, itu kita bisa mempengaruhi dan bisa berubah pikiran orang, ya. Tapi kalau mengendalikan enggak, tergantung hasilnya dari mereka sendiri, kan begitu, ya. Lingkaran yang ketiga ini adalah lingkaran yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita pengaruhi. Ini, ya, disebut dengan lingkar peduli, hanya bisa kita pedulikan saja, ya. Kecuali cuaca, ya, bagi Mbak Rara ini cuaca ini bisa, ya, dikendalikan, ya. Kalau cuaca, ya. Nah, ini orang-orang yang termasuk dalam indigo, ya. Kita ini bukan orang indigo, ya. Kita nggak bisa mengendalikan. Kita hanya bisa peduli aja. Aduh, jangan hujan, ya. Kita peduli, gitu ya. Termasuk perang, ya, perang di Rusia Ukraina, gitu ya. Kita nggak bisa mengendalikan. Mempengaruhi aja. Bagaimana kita mempengaruhi, ya, supaya tidak perang, gitu. Ya, kita hanya bisa peduli saja, gitu ya. Nah, seorang pemimpin itu bisa mendobrak ini semua dengan harapan. Kalau kita lihat
harapan itu adalah berada dalam lingkar kendali. Ya, kita tahu tujuan kita, cara pathways kita meraih tujuan kita, dan perasaan layak mampu untuk mendapatkan tujuan kita. Itu berada dalam lingkaran kendali kita yang bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita memperlebar lingkaran ini? Ya, sebagai seorang pemimpin, caranya dia harus menumbuhkan harapan. Pertama-tama dia harus menumbuhkan optimisme dulu pada orang lain, optimisnya jalan, kemudian dia tumbuhkan harapannya dengan cara apa? Dari belakang dia mencoba untuk mendorong, memberikan motivasi, dari tengah dia berusaha untuk mendampingi, menunjukkan, menjadi teladan, menunjukkan cara-caranya, dan berada di depan untuk menunjukkan arah tujuannya. Maka di dalam lingkar pengaruh ini, selain optimis, dia sudah bisa memperlebar, ya, memperlebar lingkarannya menjadi yang tadinya lingkaran pengaruh ini menjadi lingkaran kendali, menjadi lingkar kendali, maksud saya. Dan seterusnya dari lingkar peduli ini, tadinya lingkar peduli yang nomor 3 ini, kalau dilebarkan lagi dengan memberi harapan, dia bisa menjadi lingkar kendali, begitu ya. Nah, contoh yang sudah ada yang bisa saya berikan ya contohnya. Ini saya ambil dari sebuah artikel dari seorang seorang jurnalis Amerika, New York ya. Dia menulis di sebuah New York ya, sebuah koran media massa online yang bernama Nicholas Kristof. Dia menulis The Power of Hope is Real ya. Dia menulis sebuah artikel yang mengambil ada sebuah kelompok dari Bangladesh ya, mencoba untuk meneliti bagaimana masyarakat itu bisa keluar dari kemiskinan. Ya, bagaimana masyarakat itu bisa keluar dari kemiskinan. Dan disebut dengan the graduation program ya. Graduation itu kelulusan, program kelulusan. Kelulusan dari apa? Kelulusan dari kemiskinan maksudnya. Nah, peneliti-peneliti ini meneliti di kurang lebih 5-6 negara. Salah satunya India, Bangladesh juga, dan seterusnya itu. Afrika ya. Mas Antono, sorry. Oh ya. Mas Antono, 5 menit lagi ya. Oke, ada baik, waktu untuk diskusi. Ya. Oke. Nah, dari 6 negara ini dia melibatkan 21.000 orang dan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan kelompok B diberikan hewan ternak ya. Kelompok A diberikan dan dikatakan, oke, ini hewan ternak, Anda silakan bertahan hidup. Oke. Kelompok B diberikan hewan ternak, ini merupakan aset yang berharga buat kalian. Kami akan menunjukkan bagaimana cara merawat dan mengembangbiakkan menernak hewan ternak ini. Ya. Kemudian dia akan tunjukkan, didampingi dan seterusnya. Dan terbukti kelompok A ini ternyata hewan ternaknya habis dimakan dan akhirnya menyerah gitu ya. Kelompok B bisa hidup terus dan berkembang. Ya. Nah ternyata salah satu kepala atau founder dari peneliti ini yang bernama Sir Fazl Abed ya, dia mengatakan bahwa kemiskinan itu tidak hanya kemiskinan uang atau penghasilan, tetapi juga kemiskinan self-esteem atau hope ya. Self-esteem ini ada dalam hope ya. Jadi kemiskinan harapan. Jadi harapan ini bisa mentransformasikan masyarakat dari yang miskin ke yang makmur. Oke, seorang pemimpin dia harus bisa menumbuhkan harapan pada dirinya sendiri ya, sehingga dia bisa menumbuhkan optimisme orang lain, kemudian dilanjutkan dengan menumbuhkan harapan orang lain agar mereka mampu secara mandiri bisa bergerak dan menuju pada perubahan. Tapi pertama-tama caranya bagaimana supaya pemimpin bisa merubah masyarakat? Ya dia harus merubah dirinya dulu. Dia harus menumbuhkan harapan dirinya dulu ya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Tanya bagaimana? Tentu saja Bapak dan Ibu, ini saya merujuk pada seorang psikolog ya. Dia menulis buku The Psychology of Hope, Richard Snyder. Ini juga seniornya dari Sanjay Lopez tadi ya. Dia bilang begini, untuk menumbuhkan seseorang ya kita perlu mendesain goal-nya.
mendesain pathways-nya dan juga mendesain agency-nya. Nah, tapi sebelum ini ada satu fondasi kebiasaan penting yang harus diterapkan, yaitu sebuah tindakan proaktif ya. Tindakan proaktif itu bagaimana stimulus atau rangsangan-rangsangan dari eksternal kita itu tidak mempengaruhi kita dan bahkan mengendalikan kita, sehingga konsekuensi yang ada dalam yang bisa kita dapatkan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Okay? Nah, caranya bagaimana? Nah, ini tentu saja harus ada ruang kebebasan, ya Bapak dan Ibu, ruang kebebasan untuk memilih. Ketika ada respon, ketika ada orang mengatakan, itu Jokowi minta 3 periode, ayo demo. Nah, secara reaktif kita, oke, langsung demo turun ke jalan, itu reaktif ya. Tapi kalau proaktif, ada ruang kebebasan di tengah ini, kita bisa melakukan kesadaran reflektif, kita pause, kita refleksi, kita melihat kekurangan diri, kita melihat, kita menganalisis, mengimajinasi, kita berpikir apakah memang benar demikian, begitu ya. Kita juga berpikir kenapa kok ada isu-isu seperti itu, kenapa kok harus 3 periode dan seterusnya. Kemudian kita harus berpikir dengan akal budi kita, dengan suara hati kita, ya, apakah ini benar, apakah ini salah. Ya. Kemudian tentu saja kita lakukan dan kita respon orang yang mengajak kita untuk demonstrasi. Nah, ini tindakan proaktif ini kalau Pak Stephen Covey mengatakan ini adalah induk dari sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita tidak bisa proaktif, maka karakter-karakter lainnya juga percuma. Oke. Nah, ini dasarnya. Kemudian kita bisa masuk kepada level yang pertama, yaitu set your goal atau mengatur tujuan kita. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita latih ya. Sebenarnya bisa kita latih bersama ya. Nanti dibagi breakout rooms gitu ya. Kita menjawab misalnya, kita milih, refleksikan 1-2 tahun terakhir ya, aspek apa saja sih yang kurang, yang lemah gitu ya. Kita pilih misalnya aspek karir ya, atau aspek pendidikan, atau aspek mental gitu ya. Kemudian kita pilih satu saja untuk bisa kita fokuskan ya, kita fokus. Oke, saya pilih kesehatan aja deh gitu ya, yang ingin saya tingkatkan dalam 1-2 tahun terakhir, yang perlu saya tingkatkan. Nah, di situ kita harus menciptakan ukuran-ukuran indikator kesuksesannya. Saya bisa sukses kalau 1 tahun ke depan berat badan saya turun 5 kilo. Nah, itu ukuran indikator kesuksesan dalam bidang kesehatan yang saya pilih. Nah, terus menjawab pertanyaan, mengapa aspek itu yang Anda pilih sebagai aspek yang ingin Anda tingkatkan? Tentu saja itu harus saya jawab ya, saya refleksikan. Karena itu sebuah kesehatan, saya nggak bisa melakukan apapun kalau saya tidak sehat, gitu misalnya. Dan seterusnya dan sebagainya. Oke, ini kita sudah set goal kita yang pertama, elemen dari hope kita yang pertama. Kemudian kita set pathways kita. Yang pertama kita menjawab, apa saja tantangan yang akan kita hadapi dalam mewujudkan goal Anda. Saya ingin sehat nih, tantangannya apa nih? Aduh, ada rasa malas, ada godaan-godaan makanan-makanan yang lezat dan seterusnya ya. Kita identifikasi. Oke, kalau tantangannya seperti itu, sumber daya apa yang kita miliki nih? Oke, saya punya peralatan-peralatan, punya kawan yang memotivasi saya dan seterusnya. Oke, apa hal yang paling mungkin dan realistis yang bisa dilakukan segera? Nah, kita pikir apa yang bisa dilakukan segera ya? Ya sudah, kita atur jadwal dan janjian kapan kita main badminton misalnya untuk mengurangi berat badan misalnya. Jika hal itu tidak berhasil, ada langkah kedua enggak? Nah, ini mencari alternatif kalau langkah itu tidak bisa kita lakukan. Pathways sudah bisa. Kemudian yang terakhir agency, perasaan layak ya, perasaan mampu, perasaan secure ya. Menjawab pertanyaan apa yang menahanku untuk memulai? Apa sih yang selama ini menahan saya ini sehingga saya nggak mau olahraga gitu ya. Nah, ini harus direfleksikan. Mungkin didiskusikan, di-sharingkan gitu ya. Bagaimana saya dapat bebas, lepas dari apa yang menahanku selama ini. Ya. Menjawab pertanyaan, lalu saya perlu menjadi orang seperti apa dan untuk siapakah saya melakukan ini. Nah, singkat kata, kalau kita bisa melakukan itu semua, maka kita tidak kekurangan harapan. Kalau kita tidak bisa menentukan tujuan kita tahu cara kita tahu cara-cara untuk mencapai tujuannya,
kita tahu kita merasa percaya diri dan seterusnya, maka itu merupakan lack of goal ya. Kalau lack of pathways, kita tahu tujuannya, tapi kita nggak tahu caranya. Tapi kita percaya diri gitu. Nah itu lack of pathways, lack of agency. Kita tahu tujuan kita tahu cara kita, tapi kita kurang percaya diri. Itu lack of agency. Kalau tiga-tiganya nggak punya, maka itu lack of hope. Baik, ini buku-buku yang saya jadikan referensi. Bapak Ibu juga bisa membaca buku dari Andrea Donata ya. Ini saya dapatkan inspirasi dari beliau, presentasi beliau ya. Kemudian yang terakhir dari saya, dari Albert Einstein mengucapkan leadership is to divine reality, giving hope and showing the way. Jadi ada kata-kata hope yang sangat penting di sini, dan juga sangat sedikit seorang pemimpin mendefinisikan realitas. Gitu ya. Tapi itu juga bisa lain waktu. Baik, saya pikir itu supaya tidak berpanjang lebar kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Nah, ini saya apresiasi betul nih, luar biasa. Jadi teman-teman yang nggak hadir nih rugi nih. Ya, terima kasih Mas Antono, ini sebuah komprehensif sekali ya. Ketika kita bicara tentang goal, tentang hope ya. Ada kata-kata menarik tadi bahwa dalam prosesnya itu kita ternyata Mas Antono bilang tadi perlu ada sebuah kesepakatan ya, disebut norma tadi ya, untuk menjalankan sebuah hope di sebuah bangsa di negara ini. Tapi yang menarik kalau kita cermati tadi bahwa nggak mudah ini ya, membangun hope ini nggak mudah, apalagi banyak orang yang sudah hopeless sekali kemudian nggak bisa bangkit itu. Wah, nanti ditanyain aja ke Mas Antono, gimana nih resepnya nih? Kalau orang udah merasa udah nggak bisa apa-apa gitu, ya udahlah saya menerima apa adanya gitu ya. Tapi nggak punya harapan untuk bangkit dari kemiskinan tadi. Karena di sini ada kata-kata yang saya catat di sini ada menarik. Kemiskinan harapan ini menjadi kata kunci yang harus kita cermati, kita awasi dan kita bantu masyarakat ini ya untuk selalu meningkatkan harapan. Nah, tadi yang saya catat juga, yang saya kasih kolom besar ini adalah kita adalah kebiasaan kita. Ini bagian dari statement yang menarik dari Mas Antono ya. Karena apapun, kalau kita melakukan sesuatu yang berulang-berulang akhirnya menjadi kebiasaan, dan itulah kita, karakter kita. Sehingga kita ketika karakter itu numpuk di kepribadian kita, ketika ada stimulus dan stimulusnya itu kita tidak menguasai dengan baik, akhirnya muncul eksekusi-eksekusi yang bisa membahayakan orang lain. Nah, ini perlu adanya ilmu-ilmu lain ketika stimulus itu datang kepada kita, sehingga kita perlu satu model atau satu keterampilan. Nah, salah satunya berpikir kreatif, berpikir kritis, itu bagian dari yang bagaimana kita bisa merespons stimulus sehingga orang ini bisa mencapai tujuannya dengan baik karena punya keterampilan. Nah, yang saya catat jadi juga yang lebih penting di sini bahwa ada eskalasi atau tangga-tangga hope, itu menarik. Nanti kita ini hope yang seperti apa ini yang sementara berjalan di negeri ini. Banyak orang yang harapannya setengah. Nah, harapannya terganggu oleh situasi, tapi sebetulnya enggak gitu ya. Tergantung cara berpikir kita, tergantung dengan akal budinya. Nah, ini menarik. Dan pesan Mas Anton tadi ada 3 elemen dalam mencapai hope ya. Artinya yang terdapat di dalam sebuah hope, yaitu goal, pathways, dan agency. Nah, ini sebuah knowledge ya, sebuah pengetahuan saya kira yang menarik gitu ya. Ini cukup membuat how to-nya, Mas. Saya kira saya sangat senang ini dengan konsep ini, goal, pathways, dan agency. Dan tadi sudah diberikan panjang lebar bagaimana goal itu, bagaimana pathways dan agency di dalam operasional
sebagai seorang pemimpin. Nah, silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pandangan atau pendapat, silakan. Oh, Pak Riyadi, silakan Pak Riyadi. Pak Riyadi dulu, monggo. Ya, Dari Kalimantan Timur nih. Jam berapa di sana, Pak Riyadi? sini jam 5:10, Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Tanjung Pura. Oke. Jadi Sama-sama. memang banyak masukan tadi saya lihat itu, banyak ini informasi yang saya dapatkan dari pemaparan Pak Antono. Pertama sekali tadi itu terkait dengan karakter itu tidak hanya pengetahuan, kemauan gitu ya. Untuk menjadi biasa itu memang harus dipaksa. Ya, saya sebagai praktisi memang ya itulah yang saya kerjakan, harus dipaksa. Mahasiswa itu saya perhatikan kalau mau dicekoki lagi dengan pengetahuan mereka sudah tahu itu bagus, itu betul, itu baik, itu. Jadi kami ya mahasiswa ya diwajibkan ikut melakukan treatment gitu, perlakuan ini harus dikerjakan setiap hari gitu ya. Lumayan juga selama 6 bulan mereka intensif melakukan hal tersebut. Mungkin bisa dilihat di laporan mereka di Facebook itu bisa dilihat gitu. Nah, terkait dengan ini tadi, dengan harapan gitu ya, hope gitu tadi. Ya, sekali lagi kalau saya melihat dari tuntunan ajaran agama Samawi ya, agama Samawi, termasuklah agama-agama Ibrahim kan. Ibrahim itu ada Kristen, kemudian Katolik, Islam gitu. 3 itu aja sih sebenarnya agama-agama Samawi. Nah, di situ ada persamaan bahwa mungkin saya nggak tahu juga, mungkin agama yang duniawi itu apakah juga ada ya, bahwa kita itu hidup setelah mati gitu. Nasib kita, kedudukan kita akan ditentukan dengan perbuatan kita sebelum mati ini. Nah, pada waktu kita dihidupkan, disitulah kedudukan kita gitu. Artinya kita memanfaatkan semaksimalnya hidup dunia ini untuk posisi nanti di akhiratnya, kehidupan setelah mati. Apakah ini ada di ajaran agama yang apa tadi yang saya sebutkan ardi gitu ya, bukan Samawi. Samawi itu ya di Islam, Kristen, Katolik sama itu. Nah, di situ kalau ada gitu ya, berarti sama ini kita. Jadi kita bisa berangkat dari ajaran agama masing-masing gitu ya. Agama masing-masing. Kita memberikan kebaikan-kebaikan, nanti penilaiannya nanti setelah kita mati baru dinilai. Kalau selama kita hidup tidak ada yang benar-benar bisa dijamin gitu. Pengadilan pun bisa yang betul jadi salah, yang salah bisa jadi betul gitu. Seperti itu. Nah, gitu ya. Tapi kalau sampai ke akhirat, udah kita sudah pasti bisa mengambil kesimpulan itulah yang paling adil. Tapi semua belum mengalaminya. Nah, itu kebaikan atau kehebatan dari orang Timur ya, orang Indonesia punya agama semua, jadi bisa melakukan hal yang lebih baik. Tapi saya tidak tahu yang di Finlandia itu ya, katanya pendidikan oke, bagus, tapi bagaimana dengan keadaan yang lain? Apakah mental mereka atau sikap mereka? Yang saya tahu tuh di mana, di Jepang apa di mana gitu ya, bagus, tapi tingkat bunuh dirinya tinggi. Nggak bisa juga seperti itu kan, mengakhiri hidup dengan bunuh diri nggak cocok juga. Tapi saya nggak tahu di Finlandia bagaimana situasi penduduknya ya, bukan hanya masalah pendidikan gitu ya. Seharusnya kalau bagus semuanya, termasuk agamanya juga harus bagus seharusnya. Sebab ya itu tadi, sekali lagi manusia, kalau menurut ajaran agama ya, manusia ini kan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan tuntunan, pegangan. Nah, seperti itu menurut ajaran agama. Itu sementara dari saya. Makasih Pak Kus. Oke. Ya, itu tadi tambahan ya, bukan pertanyaan. Saya kira nanti yang Finlandia minggu depan, Mas. Kita tanyakan kepada Bu Redi ya. Oke, nanti. Jadi kita fokus ke materi yang disampaikan Mas Antono saja. Saya kira itu tadi pernyataan tambahan dari Pak Riyadi bahwa ada hari esok gitu ya, dari sekarang. Jadi harapan ketika setelah mati. Bicara setelah hidup dan mati lagi. Baik, nanti dikembangkan. Saya kira kalau Mas Antono, saya minta Mas Supekti lagi. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Gus,
Pak dosen Pak Antono memang Wah, ini guru saya taste-nya, Pak Salim ya. waduh, taste-nya itu beda ya antara kaum yang ada di area pendidikan sama yang orang-orang yang mungkin sebagai praktisi gitu. Terima kasih banyak paparan-paparannya, Pak Antono. Dua hal ingin saya minta Bapak sedikit memberi penjelasan. Yang pertama, apakah penting atau bagaimana sebenarnya peran keteladanan pemimpin ya dalam kaitan dengan pemimpin yang hendaknya sih perlu punya hope gitu. Jadi yang saya ingin Pak Antono sampaikan adalah bagaimana keteladanan pemimpin untuk hope ini seberapa itu penting, itu yang pertama. Yang kedua, bicara kata harapan itu ada kebiasaan dalam masyarakat ngarep, Pak Antono. Nah, itu mohon dicerahkan itu. Bagaimana antara harapan, hope, dan ngarep gitu. Terima kasih, itu saja Pak Antono. Mas Antono, kalian ya, satu lagi ya, nanti dirangkum aja. Oke, baik. Bentar, ini ada Mas Triandi. Silakan Mas. Siapa nih panggilannya? Mas Triandi. Oh, Saya. Silakan. Bukan, ini ada satu lagi. Oh, Mas, ya, oke. Mas Riandi Tias. Halo. Halo Mas. Panggilannya siapa nih? Mas Aditya's. Ini resen. Oh, mungkin ya. Mungkin ke pencet tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ada dari Pak Adi Vincent. Izin tanya bagaimana memandang sosok pemimpin Vladimir Putin sebagai dampaknya sampai ke rakyat di berbagai negara yang tidak dibimbingnya. Ya Mas, silakan Mas. Ada dari Pak Riyadi dan Pak Sal, dan tadi ada pertanyaan dari chat. Silakan, monggo. Baik, oke, terima kasih. Untuk Pak Riyadi tadi bukan pertanyaan ya, tambahan. Terima kasih tambahannya Pak Riyadi. Memang kalau kita bicara harapan, harapan itu sebenarnya sifatnya netral ya. Jadi seperti pisau yang kalau kita gunakan untuk memotong roti, bisa kita konsumsi ya untuk penghidupan. Tapi kalau kita memotong atau kita menusuk orang gitu, itu bisa untuk melukai orang ya. Harapan itu juga begitu sebenarnya. Maka orang-orang koruptor itu harapannya tinggi itu dia. Karena dia tahu tujuannya, dia tahu bagaimana ya memainkan sistemnya dan orang-orangnya. Dan dia tahu, dia punya perasaan bahwa saya ini tahu, saya punya kekuasaan, punya wewenang untuk menjalankan itu. Mereka punya harapan. Nah, ini harapan yang diselewengkan begitu ya, disalahgunakan. Maka kalau berbicara tentang agama, harapan ini harus kita sandarkan dalam harapan tertinggi kita sebagai makhluk yang beragama ya, meyakini adanya Tuhan ya. Maka harapan itu harus kita sandingkan pada nilai-nilai ketuhanan. Gitu. Supaya apa? Supaya seperti tadi yang dikatakan Pak Riyadi, kita bisa bertemu kembali di alam setelah kematian bersama-sama. Amin. Kira-kira begitu Pak Riyadi. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Sal, wah ini saya biasanya yang mengundang Pak Sal untuk menjadi narasumber. Sekarang saya yang ditanya ini. Terima kasih Pak Sal. Apakah keteladanan seorang pemimpin itu juga membutuhkan harapan? Tentu saja, ya. Tentu saja membutuhkan harapan. Pemimpin yang punya hope atau harapan, tentu dia bisa memberikan keteladanan, dan itu penting sekali. Misalnya seperti pernah menonton film ini nggak Pak? Ini film apa ya? Film Braveheart ya. Itu dia itu kan yang apa namanya dicat sebelah biru sebelah kuning itu ya. Siapa artisnya? Mel Gibson ya. Mel Gibson ya. Dia itu berperang ya.
Orang-orang semua pengikutnya itu takut ya untuk melawan tentara ya, melawan tentara takut. Nah, tetapi dia memberikan keteladanan. Dia tahu bagaimana caranya, dia punya strategi, dia tahu bagaimana caranya, dan dia percaya diri ya. Maka dia duluan maju, Pak. Duluan maju. Wah, dia duluan maju, nah pengikutnya tanpa harus disuruh mengikut di belakangnya. Nah, persis seperti itu, fenomena seperti itu ya. Saya nggak tahu ya, kalau di dunia realitas, terlalu banyak birokrasi ya, terlalu banyak SOP ya, jadi kayaknya sulit untuk membedakan. Tetapi kita harus tahu bahwa itu kodrat seorang pemimpin yang bisa melahirkan keteladanan itu sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro ya, kalau saya tidak salah. Ingarso sung tulodo ya, jadi di depan itu bisa memberi contoh. Saya pikir dengan harapan keteladanan itu bisa tahu arahnya. Tadi seperti yang saya singgung, seorang pemimpin harus punya visioner. Selain dia punya goal, harus upgrade levelnya ke ketatanan yang sifatnya visioner, supaya dia bisa berada di depan dan menunjukkan jalan. Atau bisa diikuti oleh followersnya. Jadi itu sangat relevan sekali. Kemudian yang kedua terkait dengan ngarep ya. Nah ini bahasa Jawa ini Pak Sal. Ngarep itu mungkin bisa saya identikkan dengan wish ya. Dengan wish. Ngarep itu sesuatu keinginan yang tidak didasari oleh keyakinan ataupun penglihatan yang jernih akan masa depannya, bahkan juga tidak didasari oleh cara-cara metode-metode untuk mewujudkan wish-nya itu atau ngarepnya itu. Mungkin begitu Pak ya. Jadi saya melihatnya mungkin sama ya antara ngarep dan wish ini. Sedikit lagi, artinya ketika orang baru sampai ngarep, apa yang perlu dia ubah supaya bisa sampai pada hope tadi? Nah, yang perlu dia ubah pertama-tama adalah kesadarannya dulu. Jadi dia perlu merubah kesadarannya, perlu menambah pengetahuannya terkait dengan bagaimana caranya supaya yang ngarep itu bisa dipersempit menjadi optimis. Nah, kalau sudah optimis, maka dia sudah bisa terlihat dengan jelas. Oh, ya oke. Dan sudah muncul keyakinan. Kalau ngarep itu kayaknya belum ada keyakinan ya. Sudah muncul keyakinan, dipersempit lagi, lingkarannya itu tadi menjadi harapan. Bagaimana cara saya meraih optimisme saya atau goal saya tadi itu. Jadi ya dibutuhkan pelatihan sebenarnya Pak ya. Pelatihan untuk bisa dibiasakan. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Sal. Pertanyaannya bagus sekali. Yang di chat, Mas. Oh iya, yang di chat ya. Iya. Oke, ini sosok pemimpin Vladimir Putin. Wah, ini konflik Rusia Ukraina ya. Maksudnya begini, barangkali maksudnya ini apa sih harapannya si Putin ini? Ya, ini sekali lagi kalau kita sudah menilai orang ya, ini subjektif jadinya ya. Ya. Ini berdasarkan pengamatan saya pribadi. Saya bisa salah ya, karena saya nggak tahu apa yang ada dalam isi kepala Pak Presiden Putin ini dan bagaimana sikap-sikapnya. Saya hanya mengamati dari kejauhan saja, dan itu mungkin bisa sudah terdistorsi begitu ya. Tapi Pak Putin ini orang yang sangat berani ya. Dia punya courage yang begitu tinggi. Bahkan sampai-sampai dia bisa mengorbankan aspek yang kita sebut sebagai kemanusiaan ya. Demi demi kedaulatannya gitu ya. Dengan negara-negara NATO, Uni Eropa dan Amerika ya. Kedaulatan itu tidak mau direnggut ya. Nah, ini memang kalau kita belajar courage dari seorang pemimpin, wah, saya setuju bahwa pemimpin itu perlu mengorbankan ya, tapi bukan mengorbankan orang lain ya. Pemimpin itu perlu mengorbankan dirinya sendiri. Dia harus rela berkorban kenikmatan-kenikmatannya, kerelaan-kerelaannya, mungkin waktu-waktu senggang, waktu bermain,
waktu dia bisa menghibur diri itu bisa tersita habis hanya untuk fokus pada kepemimpinannya. Nah, Vladimir Putin ini mungkin sudah melampaui batas ya. Pengorbanannya itu sudah bukan dirinya sendiri, tapi juga orang lain, bahkan warga negara lain. Nah, saya pikir kita bisa refleksi sendiri ya bagaimana sosok ini. Tapi kalau berbicara mengenai politik, Mas Ade, Pak Ade, kalau kita bicara politik ini, wah, ini tataran yang harus dilakukan penelitian ilmiah ya, secara objektif. Saya nggak berani ngomong apa-apa ini. Oke, Mas, mungkin ini pertanyaan Mas Kolil nih yang dijawab tuh. Kayaknya ada apa yang disampaikan tadi. Bagaimana step-step mentransformasikan hope menjadi tindakan nyata. Oke, jadi di slide saya yang 3 atau 4 terakhir tadi itu merupakan sebuah perencanaan yang harus dilakukan Pak Khalil. Ya. Pertama kita harus set dulu goal kita. Caranya bagaimana supaya hope itu menjadi tindakan nyata? Ya harus kita set dulu. Kita rencanakan dulu tujuan kita. Gitu ya, kita rencanakan tujuan kita, kemudian kita susun jalannya ke sana bagaimana, dan kita coba refleksikan diri, apakah kita itu ada sesuatu yang menahan kita. Kemudian, nah ini perlu ada paksaan nih Pak Khalil. Misalnya istri saya yang memaksa saya untuk, ayo, kamu nggak akan saya masakin atau buatin kopi kalau kamu tidak lari 30 menit dalam 1 minggu, misalnya begitu ya. Nah itu membuat saya untuk memaksa diri untuk bertindak begitu ya. Nah itu dilakukan terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Oke, ini ada lagi Pak. Ya ada lagi itu. Oke, bagaimana menciptakan sebuah sikap mental positif ya. Aduh. Wah ini mental positif itu saya berpikir begini Pak Wisnu. Apakah mental negatif itu sesuatu hal yang negatif? Kadang-kadang mental positif itu bisa muncul ketika mental negatif itu datang. Orang yang bisa memahami, menyadari bahwa mental positif itu muncul ketika dia pertama-tama mengalami dulu mental negatif. Orang itu tidak mungkin bisa merasakan sehat kalau dia itu tidak sakit duluan. Tapi bukan berarti sakit itu harus kita wujudkan, bukan berarti begitu ya. Nah, tetapi begini Pak Wisnu, mental positif itu ya sekali lagi kalau kita sangkutkan dengan karakter, dan karakter itu bisa terwujud dengan kebiasaan, kebiasaan itu bisa terwujud dengan latihan, dengan paksaan, dengan pengetahuan, maka 3 aspek ini yang saya pikir bisa menghadirkan mental positif. Cuman kalau ada wilayah-wilayah yang masuk dalam wilayah psikis ya, penyakit psikis gitu ya, wilayah kesadaran ya, sakit mental gitu ya, ada sangkut pautnya dengan sejarah hidup. Saya pikir ini perlu dikonsultasikan kepada psikiater ya, atau psikolog ya, orang yang memang tahu tentang ini. Tapi kalau secara sederhana membangunnya bagaimana ya, saya pikir dengan latihan, pengetahuan dan kebiasaan. Itu saja Pak Wisnu. Terima kasih Pak Antono. Ini Mas Wisnu. Ya, sudah biasa dengan mental positif, makanya mungkin mencari keyakinan saja dari Mas Antono. Tapi sebetulnya tadi menarik ya, apa yang disampaikan Mas Antono ini selalu mengatakan perlu latihan, dan itu sangat saya apresiasi dan saya setuju 100%. Jadi karena tidak ada sesuatu yang bisa kita ubah dengan secepat kita membalik tangan. Ada sebuah proses. Nah, termasuk kita membangun mental positif, kita membangun mental yang punya harapan bagus, itu semua adalah proses. Saya sendiri merasakan betapa prosesnya ini betapa. Jadi akhirnya kita menemukan diri kita, tapi betul tadi karena kita perbanyak pengetahuan dan akhirnya keterampilan kita coba lakukan, akhirnya tumbuh itu. Contoh dari apa yang disampaikan Mas Wisnu tadi, gimana kita membangun mental positif. Memang Pak, cara pandang kita ini ya, kadang-kadang di grup kita saja, kadang-kadang ada sesuatu yang negatif. Tapi kenapa harus begitu? Ya udah, barangkali kalau saya lihat, barangkali dia baru belajar.
barangkali dia lagi dimarahin istri. Jadi selalu positif. Jadi kadang-kadang jengkelin gitu. Kalau kita selalu negatif kan, ini orang kok ngomongnya begini-begini. Udah, nah selalu kita coba latihannya begitu. Jadi, pokoknya kita coba semaksimal mungkin. Tadi Pak Riyadi mengatakan harus dipaksa gitu ya. Itu betul itu. Jadi kadang-kadang kita harus dipaksa otak kita untuk berpikir positif. Apapun tadi stimulus pertama kita dapat, terus kita lakukan coba. Oh iya. Jadi soal tadi yang pernah saya pikir bahwa sabar itu ada sabar biasa, ada yang sabar yang saya sebut sabar istimewa ya, sabar indah. Kenapa sabar yang indah itu sama? Itu juga proses cara pandang kita terhadap stimulus yang datang ke kita. Gitu. Dan itu nggak semua orang bisa melakukan langsung, tapi perlu latihan. Termasuk dalam 3 tahun ini ya, artinya 2 tahun pandemi ini, orang merasakan bahwa ini suasana stimulus yang sebagai sesuatu yang menakutkan gitu, sesuatu yang selesai gitu ya. Tapi ada orang yang lihat ini pembelajaran hidup kan gitu. Ada yang begini, ternyata kita kurangnya begini. Kalau kita nggak punya kawan tuh seperti ini. Ternyata ini belajar. Jadi semuanya adalah belajar. Maka teman-teman sekalian, saya kira kita jangan terpaku pada nilai-nilai yang lama gitu ya. Saya juga merasa ada pembaruan nilai-nilai pada situasi sekarang karena acap kali apa yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan harapan negara dan bangsa. Seringkali gitu ya. Koridornya bagaimana? Maka nanti saya akan mencoba mencari narasumber yang bisa meyakinkan kita semua kenapa kita harus cinta pada bangsa dan negara. Ini alasannya apa? Nah, ini penting. Karena ketika kita tidak punya satu fondasi bahwa kita harus cinta pada negara dan bangsa, akan selesai persoalan NKRI. Kan begitu. Maka kita harus hati-hati. Kita harus yakini bahwa kita harus cinta pada Indonesia. Kita cinta pada bangsa kita. Nah, kalau sudah cinta, kita tidak ada lagi diobrak-abrik dengan nilai-nilai yang lain. Ya, agama adalah bagian dari yang kita lakukan untuk individu kita terhadap yang kuasa. Tapi cinta pada negara itu adalah cinta pada semua orang yang ada di negeri ini. Ya, itu kira-kira. Jadi teman-teman ini ada dari Mas ini. Selamat sore, Salam. Apa ini? Dari pertanyaannya nih. Pertanyaan atau ini? Kita dulu. Sepertinya itu cuma memperkenalkan aja Pak ya. Oh gitu, silakan. Oke, Mas. Ya, selamat sore. Saya sekarang sedang tinggal dalam rumahku sendiri di kelurahan. Oke, baik, nggak apa-apa, Mas. Ya, ini media belajar kita saling berinteraksi. Tapi teman-teman, apa yang disampaikan Pak Wisnu, Pak Riyadi, Pak Sal, ini Mas Kolil sayang tidak pakai video. Ini belajar sebetulnya, ya kan? Apa yang saya mengapresiasi Mas Antono, wah luar biasa. Ini luar biasa. Ini ke depan saya katakan ini calon seorang coach yang luar biasa. Nah, kan? Wah, amin. Mohon doa restunya nih Pak Gus. Ya, dari Bapak sedikit Mas, stop sudah. Pokoknya nanti saya japri tentang. Saya senang nanti saya japri nilai-nilai yang harus ditingkatkan dan ini luar biasa. Kenapa? Siap. Nggak semuanya orang bisa menguasai. Tapi Pak Anto tadi dengan apik menceritakan bagaimana proses hub ini harus dilakukan oleh seseorang. Bahkan itu bisa dilakukan oleh bangsa sendiri atau negara ketika negara harus hadir dengan kebijakan yang ketat. Ya, kalau nggak ada rule akan susah untuk mengeksekusi sebuah harapan. Termasuk tadi dicontohkan Mas Anton mengatakan saya sendiri diatur oleh istri saya ketika saya harus menurunkan berat badan, saya nggak dikasih, diatur, ada aturan, ada rule. Sama sebetulnya. Nah, ketika masyarakat ini sudah dewasa, mudah untuk melakukan hub-hub yang diharapkan oleh bangsa ini. Apa hubnya? Menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa makmur dan bahagia. Kan begitu ya. Nah, kita masih berproses. Harapan saya ini sekali lagi, harapan saya dalam forum SKB ini, kita ini ingin menjadi seorang
agen, tadi disebut agensi, ya kan? Agen perubahan nilai-nilai yang ada di negeri ini. Nilai-nilai apa? Tadi sudah disinggung oleh Mas Wisnu, mental positif, ya kan? Berkarakter Pancasila. Ini nilai-nilai yang harus kita kembangkan dan kita harus hadir. Tidak harus banyak yang lebar, hadir di keluarga dulu, keluarga nanti di tingkat RT, di RW, di komunitas. Maka saya senang kalau nanti komunitas ini sudah menjadi satu frekuensi, seperti Mas Antono dengan saya, insya Allah ya pasal juga frekuensi sudah sama. Gitu. Artinya memahami toleransi, memahami perbedaan, oke clear. Tinggal apa ini yang harus kita lakukan? Bayangin, untuk menyatukan satu frekuensi tidak mudah. Kadang-kadang ada teman di grup yang kadang-kadang menyeleweng dengan situasi-situasi. Jadi mereka baru belajar. Ya kan? Cuma anehnya dia dalam konteks belajar begini tidak selalu hadir. Kan nggak pinter-pinter nanti kan. Nah, maka kadang-kadang ya udahlah kita tadi dari sisi positif teman-teman yang masih tidak menggunakan moral ya positifnya barangkali ada masalah-masalah tertentu yang perlu dikonsultasikan ke psikiater. Tapi mungkin itu hanya harapan-harapan jangka pendek saja. Baik, itu teman-teman sekalian. Terima kasih ini kehadirannya. Nah, saya ingin menitipkan teman-teman semuanya. Silakan kalau ada ilmu, nggak harus panjang, nggak harus komprehensif Mas Antono tadi, karena presentasinya Mas Antono nanti menakutkan orang lain gitu ya. Wah, sebagus itu ya. Tidak, tapi apapun cukup 30 menit, 15 menit silakan. Nanti kita di pasal biasanya begitu ya, nanti senior-senior ini. Tapi Anda punya kompetensi, punya ilmu, punya keyakinan bahwa ini yang harus Anda share, silakan ya. Karena memang Sekolah Kader Bangsa ini semata-mata ingin menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat kita, di sekeliling kita, termasuk di kita sendiri. Ayo kita bawa ke arah yang lebih baik negeri ini, kan gitu. Nah, nanti selesai ini saya ingin men-share tentang hasil kami di dalam membuat sebuah lomba pidato, Mas Antono. Nanti dikritisi, menarik itu. Atau nanti ada 4 ya, ada orang hanya 4 yang ngirim, tapi terpaksa ya ini harus kita lakukan penilaian. Tapi yang menarik, kalau itu nanti kita sentuh menjadi coach saya, kayak Pak Antono, Pak Riyadi, aku pegang ini gitu ya, kayak lomba di kemarin tuh ada X Factor gitu ya, itu menarik. Nanti saya coba lihat di YouTube kita ya, saya lihat wah. Sayang hanya 4 yang memikir. Kalau saya mikir ini kalau ada puluhan bahkan 50 sampai 100 pengirim luar biasa. Ya ini karena mungkin belum semua terbuka. Nanti kita rumuskan kembali bagaimana mengembangkan SKB ini menjadi yang benar. Banyak yang menanyakan tentang SKB, tapi percayalah, mari kita bikin mainan atau format bagaimana melakukan pendidikan bangsa ini melalui pikiran-pikiran yang cerdas, melalui model-model seperti ini. Insya Allah nanti kita ketemu di acara offline, kalau bisa nanti ada capture di Surabaya, di Malang dan segalanya, dan itu menjadi bagian yang kita akan lalui ke depan. Terima kasih sekali Mas Antono, waktunya dan sharingnya luar biasa. Ada yang tanya tadi, apakah materi bisa di-share? Saya bilang begini, kalau nanti bisa di-share, tolong langsung aja ke Mas Antono saja. Kalau yang minta, tolong di-share nomor WA-nya. Jadi saya nggak mau badil, saya nggak mau share ke grup, tapi share betul-betul orang yang membutuhkan. Ya, itu silakan nanti. Share itu tolong catat nomor HP-nya Pak Antono ya. Jadi kadang-kadang ini karena yang serius gitu ya. Kalau di grup itu nanti dia nggak ikut tapi hanya dapat materi, itu nggak mendidik. Nah ini kan kata ingin mendidik ya. Nah, jadi kalau ini yang serius silakan Mas Antono untuk ini dah. Nanti ilmunya dikeluarin Mas Wisnu ya di lain kesempatan ya. Oke. Insya Allah.
Insya Allah. Ya, ini karena waktunya sudah melebihi dan kita mau menyambut yang timur ya, Surabaya dan Indonesia Timur sudah mulai Yap. mau buka puasa. Sekali lagi terima kasih Mas Antono, ilmunya, teman-teman semua yang sudah bergabung, semoga kita mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan di masa-masa yang datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gus, semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Pak Antono. Selamat Ya. berbuka. Ye. Selamat.